routing table dengan konfigurasi manual. Yang sudah bisa menentukan kalau misalkan kalian sudah memahami routing statik. Jadi kita lanjut ke routing dinamis. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu membandingkan konsep dasar routing dinamis dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu mengkategorikan jenis-jenis protokol routing dinamis dengan benar. Jadi ada nanti beberapa jenis-jenis protokol routing dinamis. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat tayangan video ini. Coba kamu amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mengkonfigurasikan ini. Apa yang ditayangkan tadi, tayangan ini adalah video tentang konfigurasi routing dinamis. Apa perbedaan? Kamu udah bisa lihat tuh pasti perbedaannya antara dinamis dengan statik. Ada yang bisa membedakannya? Ya. Routing statis memasukkan IP secara manual, sedangkan routing dinamis memasukkan IP secara otomatis. Ya, setuju? Kemudian ada yang ingin ditanya? Saya Iya. kan kemarin saya lihat pada pembelajaran routing statis kita kan menyeting IP root. Apakah di routing dinamis kita juga menyeting IP root? Oh, ya. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Atau ada yang bisa menjawab? Kenapa sih tadi saya lihat kalau di routing statik yang lalu kita ada setting IP root, ya. Tapi kalau di routing dinamis ya ada IP root. Kita setting itu networknya. Jadi kalau secara manual pada saat men-settingnya kita menggunakan IP root. IP root masukkan IP networknya, kemudian netmasknya, kemudian kemana jalurnya, kemana gateway-nya. Tapi kalau di routing dinamis kita cukup mengenalkan apa di dinamis dengan metode RIP, ya. Kita cukup mengenalkan networknya saja. Sudah melihat tayangan dari video bagaimana mengkonfigurasi routing dinamis. Sekarang coba dulu kita lihat secara teorinya apa sih itu konsep dan prinsip routing dinamis. Coba dulu dibaca yang kuat nih, ya. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Nih, sekarang saya akan bagi kalian 3 kelompok untuk mendiskusikan bagaimana mengkonfigurasi routing dinamis. Saya akan bagi 3, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A itu akan men-setting 4 buah router. Kelompok B akan men-setting 3 buah router. Kemudian kelompok C akan men-setting 2 buah router. Ya, oke, sekarang bisa didiskusikan. Boleh kamu mencari sumbernya dari internet bisa, kemudian dari buku paket juga ada, bisa didiskusikan bagaimana mengkonfigurasinya.
Kami dari kelompok A akan mempresentasikan configuration routing dinamis dengan 4 router yang akan dilakukan oleh teman kami, Bagus Dian. Oke, yang lain perhatikan, silakan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada yang kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompoknya masing-masing sudah menunjukkan unjuk kerjanya dengan 4 router, 3 router, 2 router. Ya, sudah bisa ya memahami bagaimana men-setting 4 router, bagaimana men-setting 3 router, dan bagaimana men-setting 2 router. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini tentang routing dinamis, kita akan mengambil satu kesimpulan. Satu orang ya tulis ke depan dulu. Siapa nih? Pak Indi, tulis dulu ke depan. Dan kesimpulan kita, yang pertama, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Siapa? Ya. Routing dinamis dilakukan secara otomatis. Ya, routing dinamis dilakukan ya. Untuk kesimpulan kita hari ini dalam pembelajaran routing dinamis. Pada hari ini yang pertama, saya bisa membedakan konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Yang kedua, saya mengetahui jenis-jenis protokol routing dinamis. Harapan saya dapat menerapkan pelajaran ini untuk selanjutnya. Hari ini, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Saya harap selanjutnya ini dapat kalian latih secara mandiri, yang di luar dari jam pelajaran. Dan minggu depan kita akan melanjutkan permasalahan-permasalahan yang timbul pada konfigurasi routing dinamis. Nah, oke anak-anak, boleh dimatikan semua visi-visinya. Silakan pimpin jawabannya. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amunah, calon guru penggerak Angkatan 4 SMK Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Refleksi pembelajaran saya pada aksi nyata yang baru saja saya lakukan diawali dengan rasa keraguan bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memadukannya dengan pembelajaran sosial emosional di kelas,
Nah, di awal saya merasa khawatir apakah bisa ini terbangun nantinya pembelajarannya, apakah juga nantinya akan bisa anak-anaknya dipadukan pada kelompok-kelompok yang berbeda-beda tugasnya. Di awal saya juga merasa khawatir gitu. Bagaimana sih ini, apa bisa atau tidak? Itu perasaan saya diawali dengan seperti itu. Namun ketika ini saya lakukan di kelas, dan sebenarnya tanpa disadari bahwa sebelum-sebelumnya juga sudah pernah melakukan ini. Dengan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas, ternyata pembelajaran kita semakin menyenangkan dan mengasihkan. Nah, di sini saya juga menyadari jadinya sebagai seorang guru, selain mengajar, tugas kita adalah menjadikan kenyamanan dan kemerdekaan belajar terhadap peserta didik kita. Dengan menyiapkan kebutuhan sesuai dengan kondisi siswa, ini memudahkan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dengan ini kita dapat menyesuaikan kemampuan, kemudian keinginan mereka. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, memberikan kemajuan terhadap peserta didik kita. Mereka dapat membangkitkan rasa kesadaran diri, membangkitkan rasa sosial terhadap teman-temannya, kemudian mereka dapat melakukan pengendalian diri. Pada saat berkelompok juga mereka dapat terbangun bagaimana keterampilan relasi, dan bagaimana mereka presentasi dapat membangkitkan suatu rasa tanggung jawab ya, dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan saya untuk hadir sepenuhnya dan menyadari keadaan terkini saya, serta memberikan respon yang paling tepat dalam keadaan apapun. Saya telah belajar untuk mengurangi kebiasaan menuntut dan untuk lebih bersyukur akan segala sesuatunya. Pada saat melakukan sosial emosional di kelas, terasa pemanfaatannya bagi saya, juga bagi para siswa, di mana hal ini memberikan suatu hal yang positif bagi para siswa terhadap suasana hati mereka. Ketika mereka jenuh dalam belajar, kita dapat menerapkan ice breaking sebagai kompetensi pengendalian diri, sehingga hal ini dapat menghilangkan kejenuhan mereka. Koneksi rasa aman dan rasa percaya di antara guru dan siswa akan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif bagi pembelajaran. Rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya adalah mencoba lebih menerapkan sosial emosional dengan metode-metode ice breaking yang menyenangkan, karena menyadari bahwa ini sangat penting dalam mengendalikan diri. Selain itu, saya juga berencana menerapkan contoh-contoh teknik penerapan kompetensi sosial emosional yang dapat menjadi inspirasi bagi saya, seperti bernapas dengan kesadaran penuh, identifikasi perasaan, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat visi akrostik, dan lain sebagainya. Demikianlah refleksi tentang pembelajaran sosial emosional dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.